Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini buat setiap anugerah, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini. Dalam setiap aktivitas kita awali dengan penyembahan kita dan Tuhan. Kita memuji Dia, kita memuliakan namanya.
karena Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau Allah yang ditinggalkan, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan Yesus. Segala pujian, penyembahan, segala hormat, segala kemuliaan kau hinakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Kami boleh sungguh meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, dipuji, diagungkan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih pemeliharaan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat setiap kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami rindu Tuhan Kau boleh berkenan juga setiap pujian penyembahan kami. Dan kami rindu Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami melalui setiap firman, melalui setiap ayat Alkitab yang kami baca, kami renungkan. Tuhan pimpinlah kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut kebenaran firman dan juga untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur 33. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 4 saja. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudara, ayat 4 dikatakan sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Saudara, kalau kita berbicara tentang Allah, sifat, karakter, atributnya adalah Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang terus-menerus melakukan apa yang telah dikatakannya. Saudara, pagi hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan ini untuk memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, tentang apa yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi. Oleh karena Allah mengerjakannya dengan setia. Kesetiaan. Tuhan Allah, Allah yang tepat janji. Sekalipun ada sebagian orang yang menganggapnya tidak. Mungkin karena lamanya. Tapi saudara, apa yang ada di dalam Alkitab secara umum memperlihatkan betapa janji-janji Allah itu ditepati. Itu berarti saudara, ketika kita berbicara menyangkut tentang kehidupan kita, tentang potensi kita, berarti apa yang Tuhan Allah sampaikan, katakan kepada kita, kepada saya dan saudara, dalam firman-Nya, itu berarti pasti terjadi.
Saudara, sehubungan dengan potensi kita. Kalau kemarin kita berbicara bagaimana kita, saudara-saudaraku, tentang potensi di mana kita diciptakan untuk berfungsi, ya, berfungsi sebagaimana Allah, beroperasi seperti Allah, berfungsi seperti Allah, yang dikatakan sana menguasai bumi, bukan dikuasai. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana salah satu yang Tuhan nyatakan terhadap potensi kita adalah Tuhan berbicara kita mempunyai kemampuan atau berpotensi untuk berbuah dan bereproduksi. Berbuah dan bereproduksi. Saudara, kalau sudah memperhatikan Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara, kita memiliki berarti kemampuan, potensi untuk berbuah. Kalau kita berbicara tentang Allah, berarti ketika Allah memberikan kepada kita tuntutan untuk berbuah, maka berarti saya dan saudara memang sanggup berbuah. Karena Tuhan Allah menempatkan setiap potensi di dalam, ya, diri kita sebelum Dia menuntutnya. Itu satu kebenaran yang luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang kita kan selalu berpikir, Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, kalau saudara kalau Tuhan kita tahu kita nggak sanggup, Dia nggak akan suruh itu. Sudah, prinsip-prinsip ini justru di satu sisi juga sangat menguatkan pribadi saya ketika saya mempersiapkannya. Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensi kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu yang nggak ada pada kita. Itu berarti kabar baiknya bahwa apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, berarti kita bisa. Apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, berarti kita bisa melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah menuntut siapapun di luar batas kemampuan yang diberikan kepadanya. Allah tidak menghentikan kita. Allah tidak membuat kita untuk kita tidak mengembangkan potensi kita. Saya contoh yang nyata dalam perjanjian lama itu, kalau saudara membaca dalam Kejadian 11. Tentang apa di sana? Tentang Menara Babel. Sudah perhatikan ayat yang salah satu yang paling menarik dalam bagian itu adalah ayat 6. Apa dikatakan di sana? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Itu barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, ketika kita melihat bagaimana orang-orang itu membangun Menara Babel, mereka terlihat begitu potensial. Nah, karena tujuannya salah, dia ingin mencari nama sebagai bentuk seperti apa ya, menyatakan eksistensinya kepada Allah. Karena pada waktu itu pasca banjir, ya, pasca air bah maksud saya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sekalipun Allah seolah membatalkan, ya, pembangunan itu, tetapi yang Allah lakukan bukan membunuh potensi mereka. Yang Tuhan Allah lakukan adalah mencerai-beraikan mereka. Potensinya Tuhan nggak ambil.
Yang dia kacaukan apa? Relasinya. Saudara, berarti apa? Tuhan Allah tidak menghentikan mereka untuk membangun mereka menara dengan membutuhkan potensi mereka. Potensi yang ada pada mereka tidak dihentikannya, tidak diambilnya. Tetapi Tuhan Allah mengacau balukan bahasanya. Saudara, kita mempunyai potensi yang sama seperti Allah. Lihat pada bangsa atau orang yang membangun menara Babel. Tuhan melihat potensi besar itu ada pada saya dan saudara. Jika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu dan kita meyakininya serta berkomitmen untuk mengupayakan cukup lama, tidak ada apapun di alam semesta yang sanggup menghentikan kita. Saudara, ketika Tuhan sudah tanamkan kepada kita satu visi, satu kerinduan, passion, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena Tuhan sudah memampukan Anda untuk mengerjakan itu. Maka kerjakanlah sepenuh hati kita. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan Allah inginkan. Potensi untuk melakukan dan merencanakan apapun sudah kita miliki. Jika kita percaya dan bertekun. Betul ya? Jadi di dalam Markus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika orang Yesus mengusir atau menyembuhkan orang yang ini ya, dan dia berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan orang yang dikatakan itu dia bilang begini, ya, dia bilang, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, biar itu juga menjadi satu doa kita. Menyangkut Tuhan yang telah memberikan potensi kita. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Engkau Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin, amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, kami
Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan kami tetap berpegang teguh buat setiap janji-janji-Mu. Kami berpegang teguh buat setiap kehendak firman Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami ini. Biarlah kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang memampukan kami untuk kami terus setia dalam mengikuti setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh sungguh-sungguh percaya sekalipun kadang kami boleh menjumpai kami ragu. Tuhan, kami percaya, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tuhan, Engkau pimpinlah kami. Kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan mengingatkan kami betapa Tuhan memberikan kepada kami potensi untuk bisa berbuah, bereproduksi. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berbuah, untuk kami boleh bereproduksi, untuk kami boleh, Tuhan, menghasilkan orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Engkau melalui setiap kehidupan kami yang benar dalam pandangan Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau sungguh yang menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa mengerti kebenaran ini. Setiap kali Tuhan menginginkan dari kami, Tuhan sudah memberikannya kepada kami untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pagi ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami tidak bisa kehidup sendiri. Kami membutuhkan orang lain. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap komunitas yang ada. Baik komunitas sel group Tuhan, komunitas mungkin komunitas kaum muda, komunitas kategorial, baik PWMI, P2MI, Tuhan berkatilah. Supaya melalui komunitas-komunitas ini kami boleh bertumbuh. Dan Tuhan tolong kami untuk kami bukan hanya kami saja yang terlibat aktif, tetapi kami boleh membawa orang-orang lain yang belum menyadari betapa pentingnya komunitas bagi hidup mereka. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memimpin kami. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang boleh mendedikasikan hidupnya sebagai ketua komunitas di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, dan mereka boleh sungguh tetap ambil bagian, ingin terlibat di dalam Tuhan, ingin terlibat di dalam komunitas bersama Tuhan, ingin Tuhan Engkau juga yang menolong setiap komunitas-komunitas yang ada, supaya komunitas-komunitas yang ada membawa kami semakin kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami semakin boleh memperlihatkan potensi penuh kami. Kami semakin Tuhan pakai untuk kami semakin berpegang teguh setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan, Kau juga yang menolong memeliharakan kami dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap Tuhan rencana-rencana yang lain. Tuhan, Kau juga yang menolong. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak kami. Mereka yang sedang kuliah, mereka yang masih dalam tahap pendidikan, Kau juga yang memberkati. Kami terus berdoa supaya Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami senantiasa boleh mengerti akan setiap potensi yang Tuhan boleh telah berikan pada kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Kau yang menjamah, berikan pemulihan, kesembuhan. Apapun sakit penyakitnya, Kau boleh sungguh-sungguh memulihkan setiap kami. Berikan kekuatan, kesehatan dalam setiap kami, Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa merasakan anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh doa-doa kami kami naikkan dalam satu nama yang penuh berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berkarya, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kita, bahwa apapun yang Tuhan kehendaki dari kita, Tuhan sudah memberikan kemampuan itu, potensi itu dalam diri kita. Selamat terus mengembangkan potensi kita di dalam Tuhan, dan biar Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.